Iya, kok jadinya ke saya? Biar sama dong bang, biar deal dong Lah bang. kok Abang jadi keturunan Arab nggak? kok Abang larinya ke keturunan Arab saya? nggak? Kok larinya ke saya? Abang keturunan Arab nggak? Kok larinya ke saya? Abang keturunan Arab nggak? Tadi yang mau dipercaya supaya memperoleh hidup kekal siapa? Aduh, kalau nggak sanggup, Dek. Kalau Aku nggak sanggup sanggup. bang, aku sanggup bang. Nah, sekarang Anda sudah percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, Ya, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ayo. aku bacakan abang. Aku bacakan kasih abang amanat agung bang. Amanat agung itu bertentangan dengan ucapan Yesus yang Bagaimana bisa pertama. bertentangan bang? Ini perintah Yes, terakhir Tuhan Yesus bang. itu ucapan orang yang keluar dari kubur. Ya jelas dong, bangkit dong bang. Yesus tidak Bangkit mengalami bang. kematian. Yesus tidak Bangkit mengalami bang. kematian. Yesus tidak Bangkit mengalami deh bang. kematian. Di Kristen mengalami Yesus bang. yang Jelas mati, dipaku bang. yang Dipaku mati, bang. yang Dipaku bang. mati itu Mati itu siapa? palsu. Yesus Palsu. palsu. Bagaimana abang bisa keluar kasihkan aku ayat di Alkitab yang bilang itu Yesus palsu yang meninggal, yang disalib. Kasih. Jangan pakai Al-Quran karena bukan ini kita bahas Alkitab. Oke, baik. Mana? Oke, tenangkan dirimu ya. Tenangkan dirimu ya. Abang terlalu ngarang sampai pengikut abang ikut bodoh juga nih. Jangan begitu. Mana? Jangan, Ayo, oh jelas dong. jangan Abang gitu. terlalu mengarang. Oke, Bagaimana bisa? Bagaimana oke, oke. bisa? Yesus berkata di dalam Lukas Hmm. 24 nomor 44 harus Lukas 24. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Hah? Nggak pernah ada Tuhan bilang gitu. Lukas berapa? Jangan langsung pakai Lukas 24 ayat 44. ayat 44. Mari kita lihat guys. Ya, Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan nabi-nabi dan kitab Mazmur. Loh, Oke, tadi kamu bilang tidak. pertanyaannya. Tadi kamu bilang tidak ada. Ya, kita harus baca supaya Tadi orang-orang yang kamu ada di bilang sini, tidak ada. orang-orang yang ada di sini tuh percaya apa yang Enggak, abang enggak. ngomong. Tadi itu kamu ngomong tidak ada itu apa? Karena bodoh atau karena pintar? Wah, jelas aku pintar, Bang. Terus kenapa kamu mengatakan tidak ada? Abang kuliah di mana dulu? Ini gelarnya apa dulu ini? Kalau cuma omong-omong doang tanpa ada pendidikan, otak kosong, Bang. Tadi Anda Otak mengatakan kosong, Bang. tidak ada tertulis katanya kayak gitu. Ternyata Anda baca ada nggak? Loh, Bang, biar terbukti apa yang Abang omong itu, silakan lanjut. Tapi Berikan kenapa Anda bukti. mengatakan tidak ada? Ini yang Kenapa Anda sabar dulu. Kan kenapa kita Anda mengatakan tidak ada? biar penonton Abang itu percaya Ya, apa yang sekarang Abang omong. pertanyaan saya, kenapa Anda mengatakan tidak ada? Tidak ada apanya, Bang. Tidak ada tertulis begitu katanya tadi. Apa yang tidak ada tertulis? Ketika saya mengatakan Yang aku bilang begitu, tidak ada tertulis itu, Bang. Tidak ada tertulis. Tidak ada pernah tertulis Tuhan Yesus tidak mati di salib atau tidak. Iya. Yang di salib itu palsu. Inilah anak-anak Kristen diajarin berbohong. Gimana? Aduh. Jadi Dalam Islam boleh berbohong 3 hal ya, Bang ya. apa hal itu? Hal apa itu? Ya, aku tanya Abang kan Yang abang pertama apa? Yang pertama apa? Aku nggak tahu, aku nggak belajar Yang pertama Islam. apa? Yang pertama apa, Bang? Kalau di Kristen segala-galanya boleh bohong. Nggak ada Kenapa? tertulis begitu. Mana dalilnya? Kata siapa tidak ada? Mana dalilnya? Kata siapa tidak ada? Mana ada? Aku. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Mana? Itu dalam kitab saudara. Mana? Kalau ada Gimana dulu? dalilnya gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Kita harus membaca konteks bacaannya dulu, Enggak, Bang. konteks dulu. Jangan Dulu kamu. Kalau jangan ada asal dalilnya. comot-comot. Kalau Jangan ada asal dalilnya. comot-comot. Jangan comot-comot. Jangan asal Jangan comot-comot. comot-comot katanya. Di dalam kitab Jangan itu asal dikatakan comot-comot. segala sesuatunya boleh dalam agamamu. Mana? Kalau ada gimana? Mana, Bang? Kalau ada saya tunjukkan gimana? Silakan tunjukkan, Bang. Nanti Kalau aku ada jelasin. gimana? Tunggu Nanti dulu, aku tunggu dulu. jelasin. Kalau ada gimana? Apa sih? Kalau ada Mau gimana? taruhan apa dulu? Kutanya dulu. Mau Segala taruhan apa sesuatu, dulu? segala Mau taruhan sesuatu apa ada dulu? gimana dong? Buka masker kalau aku bisa bantah. Buka masker kalau aku bisa bantah. Aduh. Buka masker kalau aku bisa bantah. Kalau tidak ada, kalau ada dalilnya Buka gimana? masker kalau aku bisa bantah. Iya, saya buka masker. Janji. Kalau Silakan. Iya. Silakan. Sekarang kalau ada apa? Kalau ada gimana?
Kalau ada gimana? Ayo. Ayo kalau ada gimana? Abang, Ayo dong. abang kasih aku tantangan biar dilakukan. Kalau aku bisa bantah, abang buka masker. Iya. Apa sih? Bukan, Penceramah nggak pernah buka masker. kalau Nah, cuman membantah, kasih anjing aku pun bisa. Kalau cuman membantah. Yang pasti dalam agamamu itu segala sesuatunya boleh. mana dulu dalilnya. 1 Berarti boleh Korintus boleh apa dulu? Boleh berbohong kan abang bilang kan? 1 Aku bilang Korintus boleh 10 nomor berbohong kan? 23. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu ini bisa diartikan luas, Bang. Oh ini nenekmu kiper. Suka-sukamu. Segala sesuatu boleh. Makanya kau memaknai Silakan. kitabnya 1 orang Korintus seenak berapa? perutmu. 1 Korintus berapa? Segala sesuatu boleh, itu ada dalam agamamu. Sekarang begini 1 aja. Korintus berapa? Sekarang begini. Apa yang diharamkan di agamamu? 1 Korintus apa? Apa yang diharamkan di agamamu? Satu 1 aja. Korintus apa? Apa yang diharamkan 1 di Korintus agamamu? apa? Ada nggak yang diharamkan? 1 Korintus apa? Ada nggak yang diharamkan 1 di agamamu? Korintus apa? Nggak ada. Yang 1 diharamkan Korintus di apa? agamamu itu nggak ada. 1 Korintus apa? Tidak ada yang diharamkan 1 di Korintus agamamu. apa? 1 Korintus Semuanya apa? boleh. Jangan lari-lari, Bang. 1 Korintus apa? Udah, Jangan lari-lari. kalau Anda tidak bisa, Anda turun aja. Jangan lari-lari. Abang nggak sanggup kalau Anda turun aja, ngapain Anda di sini? Hanya mempermalukan orang Kristen. 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu boleh. Makanya di agamamu nggak ada yang haram. Apa yang haram di agamamu coba? Satu aja. Diharamkan bagimu apa? Nggak ada. Halo, selamat. Waalaikum. Dari sekte mana? Katolik, Alhamdulillah Protestan? dari Islam Bang Juma. Aku cuma mau Alhamdulillah. nanya Bang Juma. Kok Islam mau nanya saya di depan orang-orang Kristen? Maksud lu apa? Di depan musuh mau nanya saya, kan aneh. Teman-teman kita ini kadang aneh memang ya. Halo, selamat malam. La 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 la. Halo, selamat malam saudara. Kembali ke tema. Sudah 8 orang malam ini belum sanggup. Bahkan mereka semuanya menjawab orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena cemburu. Berarti doktrin belum terjawab. Doktrin gereja belum terjawab. Mati karena dosa itu hanya ilusi. Ternyata ahli kitab ingin membunuh Yesus bukan karena dosa waris. Ternyata, oh ternyata, oh ternyata mau memurtadkan orang dengan judul percaya Yesus mati karena dosamu selamat. Ternyata, oh ternyata, oh tidak ada begitu dedeng. Penjual nasi lontong lebih bermanfaat daripada jual agama yang nipu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya mau tanya, tadi Anda nyanyi itu lagunya apa? Lagu apa? Judulnya apa? Kok liriknya kayak gitu kali? Mengganggu telinga lagi. Yang mana, Bang? Tadi barusan Anda nyanyi. Judulnya apa itu tadi? Ya, Bang. Kok nyanyinya kayak gitu kali? Mana nadanya nggak bagus lagi, pales di mana-mana.
Apa judulnya lagu yang tadi itu? Judul ngabur, Hah? judul ngabur kah bang? Enggak, lagunya tadi Anda itu apa judulnya? Siapa yang Yang Anda nyanyikan barusan tadi itu apa siapa judulnya? nyanyi Apa? bang? Abang yang nyanyikan tadi itu apa judulnya? Yang mana bangku? Wah, nggak nyambung juga Anda ditanya ini. Ya udah kembali ke tema aja kalau gitu. Apa yang melatar belakangi kemudian ahli Taurat, ahli kitab Oke, Bang. ingin menyalib Yesus? Silakan. Dari sisi mana nih? Teologi? Dari Atau sisi teologinya kah bang? sisi histori berdasarkan teks yang ada, gramatika yang tertulis dalam pendekatan bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Yunani nggak mungkin Anda bisa. Silakan. Oke. Kalau latar belakang penyaliban itu karena yang pertama dalam perjanjian lama itu ditulis bahwa anak domba harus mati. mulai kebohongan dimulai lagi. Yang kayak gitu-gitu jangan dibawa dulu. Itu doktrin, itu di gereja. Itu jangan dibawa di sini. Memalukan nih. Jangan dibawa itu ke sini. Memalukan itu enggak laku. Yang dipertanyakan adalah latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu apa? Yang pertama bang, itu untuk menebus dosa manusia. Kenapa harus disalib? Kamu tahu nama orang sih bang, katanya di sini. Oh, Iya, bodoh. saya tidak tanya doktrin gereja. Kalau berani, abang, Saya bang, tanya. abang pernah belajar, abang, diam dulu, abang pernah belajar bahasa Latin tidak? Diam dulu, maksudnya pernah belajar bahasa Latin tidak? Aduh, nggak pernah. Halo? Larinya ke bahasa Latin. Iya, pantasan. Kalau anda begini bang, belajar bahasa Latin Yang itu, saya tanya orang bukan ngomong itu. habis, akhirnya itu artinya beda. Jadi makanya aku bilang Saya bang, tidak tanya dengar itu, saya baik tidak dulu. tanya itu. Kalau sampai anda tahu bahasa Latin, kalau nggak nanya bahasa itu Latin loh. itu bang, kita ngomong itu harus sampai pada ujungnya. Ujungnya itu, makanya aku bilang kalau abang itu suka diskusi, dengar ngomong habis dulu. Karena abang sudah potong kayak mana nih sih? Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Bukan orang Kristen yang kutanya. Kalau Kristen, oh Yesus mati untuk dosa kita. Yesus mati untuk dosa dari Adam. Itu Kristen. Yang saya tanya. Dia bawa doktrinnya teman-teman. Saya tidak tanya doktrin. Kalau doktrin gereja kan justru adanya doktrin gereja inilah makanya muncul pertanyaan ini gitu loh. Karena doktrin gerejanya nggak sesuai dengan sejarah. Sejarah orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Itu apa yang melatar belakangi? Ini kok larinya ke dosa waris? Memalukan dan memilukan. Kenapa diblokir bang akunnya bang? Kenapa kamu naik kalau kau diblokir? Ini akun baru bang, Jesse. Tadi Umbuti Kewanda kamu blokir. Saya blokir. Kok saya blokir? Harus ini, aku tunjukkan asli. Guys, lihat nih si Zuma. Blokir akunku. Buka masker bang, silakan. Kalah kamu kan? Kenapa? Zuma, diblokir guys. Coba buka.
Zuma, nggak ada nih. Coba buka. Apakah Ya, saya udah dibuka memblokirnya? lagi ini. Aduh, adminnya gimana ini admin ini? Apakah Wah, saya yang bahaya memblokir? ini. Makanya Udah jangan fitnah. diblokir ini. Tadi diblokir, sekarang nggak ada lagi. Bahaya ini. Bahaya ini, parah ini. Takut dia ini. Janganlah bang, blokir-blokir bang. Bahaya ini. Kamu tidak ada nilai untuk saya blokir. Ah, gimana? Abang kosong nggak bisa bantah. Aku baca ya bang, 1 Korintus yang abang bilang tadi. Dia ini hanya cuman sepotong doang. Sini aku baca kasih kalian. Aku buktikan kalau dia cuman comot-comot ayat Alkitab. Nih, 1 Korintus berapa tadi nih bang? 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, titik. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Pertanyaan saya, apakah segala sesuatu dibolehkan di situ? Kamu, bang, harus dibaca sampai bawah juga bang. Parah nih orang nih. Ini kan dipercaya nih. Ini habis blokir orang. Untung aku cari kamu sampai pakai akun juga. Parah nih orang. Dia ini cuma comot ayat-ayat doang, nggak jelas. Apakah Dia data itu jelas mengatakan segala dia cuma sesuatunya comot boleh? ayat Alkitab doang. Apakah segala sesuatunya boleh berdasarkan data itu? Bang, konteks boleh nih yang mana dulu, Bang. Jangan asal comot-comot ayat Alkitab. Mana maskernya, Bang? Oke. Sekarang begini. Apakah ada sesuatu yang diharamkan di agamamu? Apa yang diharamkan dulu, Bang? Ya enggak, saya tanya. Apakah ada sesuatu yang diharamkan? Menikah dengan anak di bawah umur? Kutanya dulu samamu, ada enggak sesuatu? Menikah dengan bawah umur? Dilarang enggak menikah di bawah umur di agamamu? Enggak. Ya gitu dong. Dilarang enggak menikah? Bang, harus ada etika juga, Bang, kalau menikah. Bukan masih belum menstruasi juga dinikahin. Segala sesuatu boleh, berarti boleh menikahi ayam, boleh mengawini kucing, boleh mengawini sesama laki-laki, boleh kawin sama anjing. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Boleh nggak kau mengawini emakmu? Boleh. Segala sesuatu boleh. Udah. Kamu istirahat dulu, istirahat dulu. Jangan kau permalukan agamamu. Ya? Istirahat aja dulu. Kita cari pemain baru gitu ya. Kau kasihan. Segala sesuatu boleh segala sesuatu. Tapi kita tidak sedang bahas itu. Ini kita sedang lagi serius mau membahas tentang latar belakang penyaliban itu. Ya, karena kita ini kan umat Islam sasaran pemurtadan. Ya kan ya, segala sesuatu mereka lakukan untuk memurtadkan. Segala upaya mereka bangun untuk memurtadkan. Waalaikumsalam. Saya Islam dari Aceh, Bang Zuma. Alhamdulillah abangku. Saya ingin Salam kenal abang. Aduh, belum selesai. Abang langsung pergi ninggalkan aku seorang diri, bang. Aku masih mau bicara tapi langsung ditinggal. Gimana dong? Wabarakatuh, abangku. Wassalamualaikum. Iya bang. Saya Marga Harahap, beragama Islam dari kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, abang. Siap. Ini tangan saya, bukan saya yang turunkan. Maaf bang. Salam kenal sahabatku bang Harahap. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari sekte mana bang? Kanda aku Ji. Agak tuh? Kanda aku Ji. Nda Ji kanda. Turun mah dulu. Masya Allah ye. Iya. Selamat Ji. Fans. Siap.
orang rumah itu, teman-teman. Ek, ek, ek. Izin Gurunda, ingin menyampaikan sebentar aja. Assalamualaikum Silakan. Gurunda. Teman-teman Muslim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Muslim, izin sekali lagi di bawah aja dulu kita nyimak guru kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Izin ya teman-teman ya, di bawah dengan segala hormat saya menyampaikan ini. Saya moderatori di bawah. Jadi dari tadi yang menurunkan tuh saya. Saya izin turun Gurunda gitu aja. Makasih Gurunda. Saya nyimak di bawah Gurunda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ngomong tadi itu Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Anak-anak saya ini, adik-adik saya, mereka ini orang-orang terpelajar ya. Kagumnya saya itu di situ. Mereka sangat-sangat hormat sama saya selaku abang, selaku orang tua. Padahal dari segi keilmuan, mereka jauh di atas saya. Apanya materi ini? Materi ini, aduh, kalau bagi mereka ini hanya mainan gitu, teman-teman. Latar belakang penyaliban hanya kuaci lah bagi mereka. Tapi mereka menyiapkan waktu sampai jam segini pun masih stay di sini. Itu bukan karena ini, karena menghargai orang tuanya. Gitu. Masya Allah. Halo, selamat malam. Malam saudara laba-laba. Iya, Silakan. saya Marga Tumorang, Iya bang. Berarti orang Medan bang ya. Bang Medan, tapi sudah ngantuk kali nih. Besok lah kita berdebat. Iya. Oke bang, oke. Siap. Oke, terima kasih Bang Juma. Makasih ya bang. Oke silakan teman-teman. Ini abang Simbolon, silakan bang Simbolon. Malam Bang Juma. Malam juga abang, silakan. Dari Katolik, Protestan? Kita dari Protestan Bang. Protestan, iya. Ya. Silakan abangku buka kamera biar kita diskusinya agak. Wih ganteng kali ya Baru bang. bergabung Bang. Cakep. Iya Kita bang. cuma diskusi kan Bang. Iya diskusi, bukannya kita sambil lempar batu, enggak lah. Kami cuman mau tahu aja latar belakang orang-orang ahli kitab, pemilik kitab Tanak ingin menyalib Yesus itu, latar belakangnya apa gitu loh bang, menurut pemahaman abang ini. Mengenai latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus gitu Bang. Iya. Oke. Ya menurut ajaran yang kami tahu. Jadi itu Yesus, kita bicara Yesus, itu Yesus disalib karena orang Yahudi terdahulu tidak mempercayai ajaran yang Yesus ajarkan. Kira-kira kurang lebih begitulah. Oh, ada enggak kemudian mereka menyalib Yesus itu karena pingin dosa mereka ditebus? Yang pastinya gini, kalau Yesus disalibkan, itu sebelum Yesus disalibkan, itu pun telah tertulis di kitab-kitab Taurat sebelumnya, bahwa anak manusia akan disalibkan, dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Ya itu iman saudara saya Kristen. Betul Bang. Tapi yang saya tanya ini orang-orang Yahudi pemilik kitab. Apakah mereka menyalib Yesus karena mereka membaca di kitab mereka Yesus mati untuk tebus dosa atau tidak? Kan gitu bang. Oh ya betul. Kalau Yesus rela mati hanya untuk menebus dosa, itu betul. Dan betul sekali. Enggak, maksudku orang Yahudi ini, sang pemilik kitab Tanak, itu ingin menyalib Yesus. Apakah latar belakangnya karena supaya dosa mereka ditebus? Bukan. Oh, bukan. Orang Yahudi menyalib Yesus bukan untuk mereka ditebus. Ya. Orang Yahudi menyalib Yesus
Karena mereka tidak percaya dengan ajaran yang baik, dengan ajaran Oh, Tuhan Yesus. Itulah kurang lebihnya. artinya Jadi bukan kalau karena Yahudi dosa. menyalibkan Yesus supaya dosa mereka ditebus, ya enggak juga dong. Ah, ya ya. Terus dari mana saudara Kristen mendapatkan pengetahuan bahwa Yesus itu mati nebus dosa? Begini Bang, Ya. kalau Yesus mati kami percayakan untuk menebus dosa, karena selama Yesus hidup, tapi jangan abang bilang nanti ini jadi doktrin, Ya ya ya. enggak Bang? Selama Yesus hidup, semenjak lahir sampai hidup sampai bahkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia kan nggak melakukan hal tercela satupun. Terus? Jadi itulah bukti bahwasanya jika kita sebagai manusia melakukan hal terbaik di hidup ini, maka kita akan hidup dan akan sampai kepada Dia. Hanya itu yang saya tahu. Oh, Terus, itu dari Kristen Bang ya. ya betul. Dan terkait dengan penebusan dosa itu tidak ada melatar belakangi orang-orang ahli kitab menyalib Yesus. Itu nggak ada ya. Maksudnya? Tidak ada keinginan sang pemilik kitab, orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Tanakh ingin menyalib Yesus karena mereka menemukan adanya nubuat bahwa Yesus ini harus kita bunuh untuk dosa-dosa kita. Itu nggak ada kan? Oh, yang jelasnya ya nggak gitu. Kalau pemilik kitab, pemilik Taurat yang terdahulu, ya otomatis yang punya Taurat, punya kitab, itu kan punya ajaran baik dong. Ya nggak mungkin loh menghukum orang, kan gitu. Iya 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 iya. Orang yang menghukum Yesus itu orang yang tidak percaya dengan ajarannya. Iya iya. Berarti dengan kata lain, pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ditopang dari ajaran. Kok pembunuhan Tuhan Yesus bukan ditopang dari ajaran? Justru karena Yesus mengajarkan hal-hal baik dan bernubuat baik dan membuat mujizat di sana sini, mereka semakin syirik dan semakin mungkin bahkan jika saya hidup di zaman itu, mungkin saya juga akan menyalibkan Yesus karena saya tidak percaya dengan kebaikan Dia. Kan begitu. Berarti latar belakangnya karena syirik. Tetapi setelah semua itu dinubuatkan dan terjadi, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan naik ke surga, saya manusia sekarang menyesal kenapa orang dulu nggak percaya, kan gitu. Lah, justru akibat tidak percaya Anda selamat. Justru saya harus percaya untuk selamat. Kalau orang dahulu percaya kepada Yesus, mereka tidak menyalib. Dan kalau mereka tidak menyalib, Anda tidak selamat. Kan begitu, betul nggak? Ya nggak juga. Lah, kalaupun Tuhan nggak disalibkan, kami akan berbuat baik. Bang Juma juga berbuat baik. Mungkin Bang Juma nyampe kepada Allah Bang Juma. Ya nggak? Berarti dalam hal ini penyaliban itu tidak penting. Penyaliban itu telah dinubuatkan dan itu akan terjadi. Jadi Tuhan menggenapi Yesus sendiri ke dunia untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Oh, berarti abang sebagai orang Indonesia lebih paham kitabnya orang Yahudi daripada sang pemilik kitab gitu. Saya nggak lebih paham. Kita Terus diskusi abang ya. Kita diskusi. Iya. Terus kenapa abangku mengatakan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya. Memang itu telah dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Kenapa ahli Taurat itu kemudian tidak tahu kalau ada di dalam kitabnya nubuatan itu? Karena ajaran ahli Taurat yang menyalibkan Yesus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Tadi katanya ada nubuat, yang mana yang betul? Iya, betul. Itu betul ada nubuat. Terus kenapa mereka itu? Kalau ada ahli sejarah enggak? Kalau ada nubuat, gini bang, abang, mungkin gini bang. Kalau atau ada nubuat, mengenai penyaliban Yesus. Kalau ada, saya bisa diterangkan ke saya gitu.
Kalau ada nubuat, kenapa kemudian imam kepala bernubuat tahun itu juga? Kalau memang ada nubuat dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Imam kepala, imam para petinggi-petinggi Taurat yang mengerti hukum apa segala macam, kan tidak semua mereka hadir untuk menyalibkan Yesus, begitu toh? Imam kepala, imam yang paling tertinggi di kalangan mereka itu justru bernubuat tahun itu. Kenapa tidak digunakan nubuatnya imam kepala ini? Boleh bang, di tahun itu. Ah. Di tahun berapa imam kepala tadi bernubuat? Pada saat Yesus ingin disalib, tahun berapa itu? Tahun 33 Masehi. Emang di situ dinubuatkan itu? Iya. Imam kepala Kayapas tahun itu juga bernubuat. Abang sekarang yang ngajari saya. Itu di mana ditulisnya? Yohanes 11 nomor 52. Oke, kita baca dulu ya bang ya. Maaf ya bang ya. Baca dari 51. Nah, karena saya pun bukan ahli Alkitab juga. Iya, silakan. Yang ahli kitab itu Yahudi, Bang. Karena saya pun minus juga ini gitu. Yohanes 11 nomor Yohanes 51. berapa? 1 Yohanes, 2 Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 11, Bang. Iya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Yohanes 1. 1 Yohanes kah? Yohanes 1. 3 bang. Yohanes ada 3. Itu bukan itu, Yohanes 1, Bang. Yohanes 1. 1 Yohanes beda sama Yohanes 1 bang. Iya, 2 yang Yohanes 1 atau saya 3 katakan Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Yohanes 11. Pertanyaannya gini bang. Ini Alkitabnya. Di sini kan ada Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Abang mau pilih yang mana? 1 Bukan. Yohanes kan? Yohanes 11. Betul bang. Abang ngarang apa gimana sih? Gini bang, maaf ya, tapi kita diskusi ya. 1 Yohanes 11 kah? Atau 2 Yohanes 11 kah? Atau 3 Yohanes 11? Yohanes 11. Yohanes 11. Abang punya Alkitab nggak? Ada di rumah, di sini nggak ada. Oh, di situ nggak ada pula ya. Gini bang, kalau saya buka 1 Yohanes nanti itu nggak ada. 2 Yohanes itu nggak ada. Biar saya bacakan. 2 Yohanes 11. Oke ya. Yohanes 11, Bang. Ya, ini Yohanes 11 toh. Yohanes 11. Pas toh bang? Ya, Yohanes 11 nomor 52. Oke bang. Ayat? 52, 51, 52. Nah, gini bang. Biar saya kembalikan dulu. Yohanes 11 ayat 52 itu nggak ada di 2 Yohanes ayat 11. Itu nggak ada ayat 52-nya. Yohanes 11 makanya, Bang. Yohanes 11, ini, jangan Bang. cari. Ini. Bukan cari apa-apa kita bang. Yohanes Ada nggak 11. Yohanes 11, Bang. Jangan 1 Yohanes. Ini Alkitab loh bang. Kitab ini. Yohanes Itu nggak 11. Abang yang mau mana? 1 Yohanes, 2 Yohanes, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Jangan-jangan abang ngarang. Masalah generasi. Itu ketawa abang ngolok apa gimana? Menghibur, Kita Bang, menghibur. bukti, enggak ada. Iya kan? Abang ngolok apa gimana, Bang? Enggak, menghibur. Biar Oh iya, semua menghibur. Makasih ya Bang ya. Abang menghibur ya. Iya. Teh Manu. Jadi abang nanya, saya nanya, abang nggak tahu. 1 Yohanes kah, 2 Yohanes kah, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Ini Alkitabnya loh Bang. Abang coba buka Alkitab di situ, masa abang? Yohanes 11, abangku. Yohanes 11. Bukan 1 Yohanes. Bukan 2 Yohanes. Bukan. Sekarang abang yang bacakan. Apa yang kasih tantangannya? Abang yang bacakan. Yohanes 11 itu, tahun itu juga, tahun ini juga,
tahun itu juga Imam besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu manusia Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Bernubuat. Imam Kayafas bernubuat lebih baik ya satu Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Abang tidak termasuk. Sekte marga Simbolon tidak masuk di situ. Jadi Saya termasuk itu, Bang. Lah, abang dari mana sekte Yahudi bagaimana ceritanya? Kalau Yesus dinubuatkan mati daripada semua mati, itu saya masuk. Kenapa? Abang nolak lagi, ya kan? Nolak lagi. Kita kan belum selesai berperangin. Kita kan belum selesai perangin. Nolak lagi, Bang. Bukan abangku lucu gitu loh. Abangku Lucunya kan di mana? Yesus itu dinubuatkan mati untuk bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa terbesarnya bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Indonesia belum ada, Bang. Memang abang, di 30 tahun 30 sebelum Masehi, Indonesia udah ada kah? berarti abang nggak termasuk gitu loh. Ya saya masuk dong. Makanya saya hidup hari ini. Saya hidup hari ini karena di karunia dia. Saya hidup hari ini. Goyang alisnya bagus tau goyang. Ya gini katanya tadi mau diskusi. Oh, Abangku yang lucu. Serius bang. giliran kita terangin di Alisnya lucu. Jangan sama makan. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kalau diskusi Bang, bukan diolok, bukan ditertawain. Bukan dia. Abang membuat saya tertawa. Anda berhasil membuat saya tertawa gitu loh abangku. Makasih ya. Kalau Iya. saya berhasil buat abang tertawa, tambah umur abang. Ya toh? Iya. Aduh, abang inilah. Ya kalau Pengalaman. diskusi. Iya. Kalau memang abang bisa terangin ke saya alasannya apa Yahudi menyalibkan Yesus, coba abang terangin yang abang ketahui. Jadi gini, di Yohanes 11 itu orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Daripada bangsa mereka dirampas oleh Romawi, lebih baik Yesus jadi korban. Jadi Yesus ini jadi tumbal. Yesusnya ditumbalkan supaya bangsa mereka tidak diambil, tidak dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Itu tertulis di kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 gitu abangku. Aduh. Lucu ya, Bang? Iya, enggak ada yang mengetik di bawah nama abang itu dibuat lucu dibuat. Iya. Kasih dong yang bikin lucu. Iya. Iya kan? Masya Allah. Tapi di samping kelucuan Makasih abang itu, saudara Perde. di samping kelucuan abang ngolok loh. Enggak. Iya, Abang enggak. serius. Abang ngolok itu. Kenapa? Jadi diskusinya nggak clear gitu, diskusinya nggak clear. Clear bang, clear. Yesus ingin disalib karena bangsa Israel pada saat itu. Yesus nggak ingin disalib, Bang. Enggak, maksudku orang-orang Israel ingin menyalib Yesus itu dikarenakan mereka takut terhadap bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan karena juru selamat, bukan untuk menghapus dosa,
bukan untuk mengajarkan doktrin Trinitas dan seterusnya. Itu kan menurut abang. Menurut kami enggak. Ya ini bukan menurut saya Bang, menurut Bible. Kan barusan abang yang bilang. Iya, tapi saya kan berdasarkan terhadap Yohanes 11. Kan barusan abang yang bilang. Kan berdasarkan Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Udah ketemu rupanya Bang. ya kalau dicari apa yang nggak ketemu? Oh ya, syukur alhamdulillah. Silakan abangku baca. Saya dengarkan. Jangan baca dalam hati. Saya hanya baca judulnya aja dong. Untuk membunuh Yesus. Iya, silakan. Ya toh? Silakan. Silakan. Judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Yang Itu bagus. untuk membunuh Yesus itu siapa? Perikopnya bagus. Ya, silakan dibaca, Bang. Iya kan? Ya jadi kita kalau baca kitab itu setengah-setengah atau dipotong-potong itu jadi konteksnya beda, Bang. Ya, silakan Anda baca satu perikop, silakan. Dari Ya kan data. abang tadi udah terangin. Abang kan udah potong-potong, udah terangin sepotong-sepotong. Ya, Abang jadi konteks baca. abang yang ketahui. Abang gitu. baca, silakan. Silakan. Ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, itu. Sekarang yang sepakat untuk membunuh Yesus itu siapa? Ya itu Abang kan makanya nggak dibaca. Alhamdulillah kita sudah ketemu datanya, silakan. Iya, abang kan nggak cari. Yang bersepakat untuk membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Ya udah silakan dibaca. Iya. Jadi, Ya apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus tertuang di situ. ya itulah. Makanya orang itu takut karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus, ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, mengganggu mereka yang tidak melakukan kebenaran. Ya toh? Terus mereka takut dosa Sama. waris. Kita kasih takut- contoh gitu. Mereka Kita takut kasih contoh gitu. Kalau seseorang mendoktrin kawan-kawanku untuk melakukan kejahatan, ya pasti saya akan marahi dia dong, ingatin dia dong. Masa kau ajak kawanku untuk kejahatan? Ya enggak lah, kan gitu. Ya otomatis paling enggak saya akan singkirkan dia, kan gitu. Iya. Terus mereka membunuh Yesus ini karena takut dosa waris atau karena takut bangsa Romawi? Kalau yang menurut apanya, mereka membunuh Yesus, tadi kan udah saya katakan, karena ajaran yang mereka tahu dan ajaran yang diajarkan Yesus berseberangan dengan pengetahuan mereka. Iya, mereka takut bangsa mereka. Mereka takut kepada bangsa Romawi atau takut kepada dosa waris? Kok jadi konteksnya ke situ? Ya kan memang itu. Persepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu latar belakangnya karena apa? Takut dosa waris atau takut bangsa Romawi? Nah, harus tegas, makanya baca dalilnya. Nggak jelas. Kalau sebenarnya gini bang, ini aku Gimana? dapat poin super loh dari abang. Poin super Alhamdulillah. di mana bang? Apa itu? Kayaknya gini, saya sebagai orang Kristen, jujur saya bilang, saya kurang paham mengenai Alkitab. Menurutku, abang lebih paham mengenai Alkitab. Jadi cocoknya abang jadi Kristen aja. Ya enggak? Kalau saya jadi Kristen kosong nanti gereja, Bang. Emang abang mau ngajarin apa di gereja? Kok jadi kosong gerejanya? Gua ajarin isi Bible sampai mereka keluar semua dari Kristen pasti. Gitu. Memang abang ajarkan yang dari Bible itu ada dari Bible yang Saya ajarkan bahwa ternyata penyaliban itu karena ketakutan bangsa Israel, bangsanya dirampas Roma, bukan karena dosa waris. Mungkin untuk minggu ini abang khotbah itu. Apakah minggu kedepannya abang khotbah itu lagi? Tetap
saja, karena semua rentetannya ke sana. Ketika penyaliban itu ternyata bukan untuk dosa waris, maka semuanya runtuh. Apa yang mau dipertahankan lagi oleh orang Kristen? Ketika ternyata apa yang mereka gaung-gaungkan ini, itu tidak berlandaskan terhadap doktrin, tapi malah bertentangan dengan doktrin. Ternyata kekuatan Kristen itu rubuh hanya dengan materi sepele ini. Nyatanya Nah, iya. Kristen sampai hari ini masih berdiri, Bang. Karena mereka Bahkan- belum paham. Karena mereka belum paham. Mereka belum paham ternyata latar belakang penyaliban Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena ketakutan bangsa Yahudi terhadap rampasan daripada kekuatan Imperium Romawi pada saat itu. Itu dia nilai plus abang. Nah, Iya jujur. Nilai plus abang di situ. Abang lebih paham Kristen daripada saya, daripada kami Kristen-Kristen yang di bawah ini. Betul Jadi itu, sebaiknya abang betul. masuk Kristen aja kalau menurut. nah, itu makanya jawaban saya. Kalau saya masuk Mungkin Kristen, saya masuk gereja maka terus. gereja Bang, akan kosong, Bang. Gereja akan Kan kosong kalau saya masuk Kristen. Karena saya Iya, Bang. dengan leluasa masuk ke gereja-gereja Kristen yang menghotbahkan dibawa isi Bible itu akan sendiri ke kepada gereja, jemaat mendengar gereja. khotbah abang. Nah, kalau saya masuk Kristen, saya masuk ke gereja menghotbahkan ini, maka semua Ya. besok orang akan ke masjid untuk ibadah, sholat. Loh, abangnya udah di gereja, ngapain kami ke masjid? Kami kan ikut abang. Iya, tapi ajaranku kan saya luruskan. Apa yang ada di Bible saya luruskan. Ternyata Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Ih, abang meluruskan yang benar, kok kami jadi lari? Kalau abang meluruskan yang benar, abang mau meluruskan yang benar. Karena Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Iya, pertanyaannya gini. Kalau seandainya, pertanyaannya, kalau seandainya abang berkhotbah di gereja, abang mengajarkan kebenaran apa kebodohan atau kesalahan? Saya mengajarkan kebenaran. Kalau abang mengajarkan kebenaran, maka kami Kristen yang di bawah ini, satu pun, setengah pun, tak akan keluar dari gereja. Justru karena saya mengajarkan kebenaran, makanya semua kalian akan keluar dari gereja dan gereja akan kita rubah menjadi masjid. Oh, kalau abang yang rubuh, kalau abang Untuk yang apa? rubuh gereja, Untuk apa lain lagi hal. kita bertahan kepada Kalau sebuah abang keyakinan? mengajarkan Bagaimana kebenaran, kita mau menetap dalam sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran? tadi katanya abang mengajarkan kebenaran di Ya, gereja. kalau mengajarkan kebenaran berarti meninggalkan ajaran Kristen. Abang mengajarkan kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bukan di Kristen. Gimana Bang ini? Jadi kebenaran di mana, Bang? Kebenaran itu ada di ajaran Yesus. Kebenaran ada di ajaran Yesus. Sementara Yesus Yesus tidak mengajarkan Kristen. terus Kristen mengikut Kristen ajaran Paulus. Kristen mengikut Paulus. Nah, Paulus itu kan Tapi juga kenapa Paulus tidak pernah membuat mujizat apa sejenis apa pengajaran untuk ini tuh? Kenapa kata siapa? Paulus itu ahli mujizat. Paulus itu. Iya, maksud saya. Kenapa semua ajaran Tuhan Yesus yang dibesarkan di Kristen? Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Jadi ajaran Paulus. Ya iya dong. Kok jadi ajaran Paulus? Nah, mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Satu aja. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Lah itu ajaran semua orang, ajaran baik itu ajaran semua orang. Orang Hindu juga mengajarkan baik, Buddha juga mengajarkan. Yang saya pertanyakan ini, ajaran Yesus yang dipraktekkan Yesus yang dianut oleh Kristen hari ini itu yang mana? Satu aja. Yang dianut orang Kristen sampai hari ini, yaitu Alkitab kami, ajaran Tuhan Yesus. Yang abang anut sampai hari ini dan abang percayai sampai hari ini, itu kan Al-Quran abang. Al-Quran saya dari Nabi saya. Ya betul. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu kata Nabiku. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan terimalah Lukas, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Roma, kitab Galatia. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus tidak mengatakan itu.
itulah Tapi itulah Mas. Yesus memesankan berbuat baik. Lah kalau berbuat Makanya baik, ada 10 titah. saudara, Yesus mengatakan baik buruk itu ada dalam satu data di dalam kitab saudara. Di mana itu? Di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Tapi kata Paulus, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu. Maka kamu lepas dari kasih karunia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Memang super, Abang. Iya betul, Bang. Kasih jempol. Ini makanya gini, Bang. Abang super. Abang terlalu menguasai kekristenan kami. Jadi sebaiknya Abang masuk Kristen aja, kalau menurut. Kalau saya masuk Kristen, gereja kosong. Tadi Abang mau mengajarkan kebaikan. Ya kalau Abang mengajarkan kebaikan, kami nggak bakal pergi. Bahkan kami akan... Kalau saya mengajarkan kebaikan, gereja kosong karena orang semuanya akan menuju kepada kebaikan. Atau karena Abang nggak mengajarkan kebaikan, makanya kami pergi gitu. Bukan. Sekarang kalau saya mengajarkan kebaikan, contoh nih Abang ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, sebagai Kristen kepada saudara Kristen, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Bukan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus bukan mengenal. Nah itu kata Yesus. Bukan mengenal. Nah inilah Konteks mengenal maksudnya. Inilah yang saya katakan. Yang diperbuat dia. Inilah yang saya katakan, kalau saya kemudian masuk Kristen, maka Kristen itu akan kosong, gereja akan kosong. Abang bikin narasi sendiri kalau gitu. Coba Abang masuk dulu. Mungkin kalau hari Minggu Abang masuk Kristen, itu gereja semakin padat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal kan Tuhan. Tiga, sementara Yesus mengajarkan satu. Dalam tiga dalam satu. Itu enggak Yesus ajarkan, itu ajaran gereja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya. Berarti bukan dua, bukan tiga. Tuhan nggak ngajarkan sih. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, engkau harus, akulah jalan. Kan itu kata jalan. Yesus. Ya, Yesus jalan bukan tujuan kan? Satu-satunya jalan menuju Allah melalui dia. Sekarang Yesus turun dari manusia. Dari mana lagi itu Yesus Allah turun jadi manusia, itu dari mana ilmunya? Nah, kok ilmunya dari mana? Berarti tadi Abang udah paham semua. Tadi udah sempat. Saya bertanya, saya katakan bahwa yang mengatakan Yesus itu turun dari manusia itu Paulus yang mengajarkan di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus nggak turun dari manusia. Yesus turun ke bumi sebagai hamba Tuhan. Kata Yesus. Dia turun ke bumi sebagai anak manusia, hamba Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan. Memang super sekali, Bang. Iya. Super, Bang.
Pantas kok malah abang bertahan ya kan. Abang, ya udah bang ya. Kalau aku pikir-pikir dulu ya. Kalau abang teruskan mungkin gereja lebih rame bang. Iya, gereja rame karena sudah berubah menjadi masjid, abangku. Orang datang, saya khotbah di sana, orang pada datang kemudian. Oke bang ya. Oke, makasih. Makasih saudara Simbolon. Malah. Malam. Tepuk tangan buat saudara kita Simbolon. Cuman Kok belum? saudara kita ini lucu ya. Yang di bawah ini yang lucu ini. Ngapa salah-salah tulis namanya orang? Nggak boleh kayak gitu. Itu marga, itu Simbolon. Kok ditulisnya ada Sibloon? Gimana sih? Nggak boleh. Siapa tadi yang nulis kayak gitu? Nggak boleh itu. Gimana bang? Enggak, kawan kita di bawah ini orang punya nama, nggak boleh digituin. Masa Simbolon dirubahnya menjadi Sibloon? Nggak boleh itu. Pusat itu ngaco. Tadi yang saya tangkap tadi sedikit ya contoh Buka kameranya, kecilnya Bang. ya. Agak Buka susah kameranya, kamera Bang. sini bang. Nggak, tinggal ditekan pun kita sudah kirim permintaan. Silakan. Saya belum pede kalau buka kamera. Gimana moderator? Sudah berapa teman kita yang naik? Kalau menurut hitungan saya sudah 6 apa 7 ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Apa kabar? Gimana? Ngapain? Halo, Saudara Res. Halo. Dari sekte mana? Halo. Masa sulit, teman-teman? Ini hal yang sangat prinsip dalam agama saudara. Paling prinsip. Kalau Anda gugur tidak bisa mempertahankan di situ, maka kasihan. Kedeng. Ya, halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, salam kenal Bang ya. Waduh. Wow. Sorry. Ya, silakan yang non-muslim. Ini harus Anda pertahankan ini. Karena kalau ini sampai keropos, goyang ini, goyang artinya parah. Karena ternyata penyaliban itu tidak didasari oleh nubuat. Kan saudara Kristen selalu mengatakan itu ada nubuatan, sudah dinubuatkan. Artinya saudara merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi? Orang Yahudi. Dan yang menyalibkan Yesus itu bukan orang Yahudi biasa, imam kepala, mahkamah agama. Oke? Terus kemudian orang Farisi lagi. Orang Farisi ini dari sejak zaman dahulu itu mereka punya sekolah. Sekolah yang mengkaji tentang penafsiran tentang kitab Taurat, kitab Tanakh. Masakan mereka bernubuat tahun itu juga. Sementara ternyata sudah ada nubuatannya dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Yang lucu di Kristen ini, kenapa Anda mengambil nubuatan yang jauh tentang ada hubungannya secara literasi. Sedangkan ada nubuatan yang disiapkan, yaitu Kayapas.
imam kepala bernubuat. Kenapa Anda nggak pakai nubuatan itu? Yesus sudah dinubuatkan untuk disalib. Yes, saya mengatakan ya, dinubuatkan. Berdasarkan Bible. Tapi bukan di dalam kitab perjanjian lama. Nubuatan yang ada, yang muncul kemudian tentang Yesus itu adanya di perjanjian baru. Di mana itu? Yohanes 11 nomor 51-52. Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, itu nubuatannya. Kenapa Kristen tidak mau pakai itu? Karena nubuatan itu tidak berdasarkan dengan dosa waris, tidak berdasarkan untuk mereka, tapi hanya untuk bangsa Israel saja. Oke, saudara Kanda, silakan. Dari sekte mana? Dari Islam, Abang. Dari Islam? Ya. Umur berapa tahun ini? Ya, nanti boleh minta naik lagi ya. Jangan sampai Anda goyang karena keislaman, masih anak-anak soalnya. Jangan sampai karena berdebat, banyak sering nonton debat, yang terpengaruh oleh sibilisisis yang selalu kemudian mengajarkan sesuatu untuk mendoktrina orang lain untuk meninggalkan Islam. Halo Juma. Halo juga. Halo. Iya, saudara. Oke, saya mau membuat teriak-teriak Allahu Akbar. Ya, itu buku haram. Akan saya susun strategi ya. Tonton nanti videonya ya. Anda naik di sini itu, saudara Erik. Sudah, ini pertemuan kita Boko yang Haram kesekian. akan kubuat teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ingat itu. Ini sudah berapa kali kemudian saudara naik di komal saya. Bukannya menjawab pertanyaan atau berdiskusi dengan baik. Malah Anda entah apa-apanya Anda ingin lakukan. Tidak ada yang takut sama kalian. Saya sendiri nggak takut. Mau 1000, mau 2000 kalian, saya sendiri pun saya nggak pernah takut sama kalian. Mati, ya jannah. Apa yang saya takutkan? Kalian membunuh saya, ya saya insya Allah jannah. Jadi buat apa? Ngancam-ngancam gitu, nggak perlu. Karena kami umat Islam itu agama jihad. Silakan saudara Jorlinson, buka kamera dari sekte mana? Silakan. Kita diskusi santai seperti tadi saya berdiskusi santai dengan saudara kita Simbolon. Silakan. Halo, saudara Batubara. Buka kameranya, Bang. Artinya bahwa hal yang mendasar ini gimana ceritanya? Di Islam katanya selamat karena sholat. Ya, itu doktrin. Itu ketetapan. Di mana tertulis? Ada dalil. Qad aflahal mu'minun. Jelas itu. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Dari Sulawesi Bang. Iya, ada yang bisa kami bantu? Nah, sekarang kalian diselamatkan oleh salib, kan gitu. Sekarang kalian diselamatkan. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Anehnya, kalian mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya Israel, sementara yang menyalibkan adalah para ahli kitab. Dan tidak ada sedikit pun mereka merujuk kepada nubuatan yang kalian katakan itu. Siapa Bang yang Suma, salah? Bang Suma. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya nih, cuma satu pertanyaan. Tolong jangan diturun jangan diturunin ya. Buka kamera dulu. Tolong ya. Buka kamera, Anda bisa sampai subuh di sini, mau berjam-jam bahkan 24 jam pun boleh. Buka kamera, silakan. Silakan, Bang. Silakan. Sudah gelap di sini Bang Suma.
Enggak apa-apa. Ini nih, satu saya pertanyaan. Ya. Silakan Bang, ini temanya ada Bang. Bantu teman-teman kita, ini sudah berapa malam tema ini, kaitannya dengan tema ini belum ada Kristen yang bisa menguatkan keyakinan Kristen tentang Kristen itu sendiri berdasarkan dengan penyaliban. Jangan malah ke tema lain, silakan. Ini kalau Kristen tak sanggup membantai ini, waduh, saya sendiri miris. Apa yang dipertahankan di Kristen gitu loh. Kalau ternyata penyaliban itu tidak punya dasar kuat terkait dengan doktrin dan dogma mereka. Pelakunya kan Bani Israel, pemilik kitab Tanakh. Dan kalau cuma sekedar pemilik saja nggak masalah, ini bernubuat pula. Bernubuat mereka. Imam kepala bernubuat tentang kematian Yesus. Silakan. Bang Suma, saya mau ini 1 menit aja, jangan diturunkan. Keyakinan saya masalah sejarah Bang Suma, 1 menit aja moderator. Ya, itu memang seperti yang saya pikirkan. Nabi Musa turun menyelamatkan, ini yang saya pikirkan ya, menyelamatkan Bani Israel. Terus mereka nggak mau mempercayai Nabi Musa. Kemudian ada penjajah Romawi, diturunkan lagi nabi namanya Isa untuk menyelamatkan mereka, tapi malah mereka mau menyalib Isa itu. Kemudian 300 tahun atau 400 tahun setelah tidak adanya Isa di bumi, tahun setelah tidak ada, muncul dogma, doktrin, ajaran yang mengatakan dia turun mati untuk dosa, kan gitu ya. Al-Quran datang membantai itu. Dan karena mereka kemudian tidak beriman kepada Quran, maka saya bertanya, apa yang melatar belakangi kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus, sang ahli kitab? Dan ternyata semua yang naik ke sini karena kebencian, bukan karena dosa waris. Jadi apa yang mau dipertahankan kalau begitu? Lalu dari mana item-item dosa waris ini? Kalau ternyata sang pemilik kitab sendiri, ahli kitab, imam kepala mahkamah agama, justru tidak menemukan nubuatan itu. Nubuatan itu justru nggak ada. Yang ada mereka buat nubuatan tahun itu juga. Dan nubuatannya apa? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mati karena apa? Untuk menyelamatkan Israel dari perampasan hak dari bangsa Romawi. Kan apes. Apes gitu loh. Apes sama sekali. Apes. Lalu apa yang mau dibanggakan kalau gitu? Gak ada. Dosa waris gugur. Keselamatan karena salib gugur. Lalu apa? Yang mau dijadikan sebagai landasan? Cuma kan menanyakan latar belakang. Belum nyampe ke penebusan. Kenapa bisa gagal? Penebusan itu Bang, penebusan itu muncul dari konsep yang dari Kristen aja. Kan itu sekarang yang ceritanya. Kenapa kalau sekarang ceritanya sudah dikatakan duluan penebusan, dia bakal tidak ada penyaliban. Sekarang yang tahu tentang penebusan dosa berdasarkan dengan kitab orang Yahudi itu Kristen atau Yahudi? Yahudi. Ya, Yahudi. Ada nggak Yahudi mengatakan membunuh Yesus untuk nebus dosa? Ya itu kan rencana Allah penebusan. Kalau dia dikasih, saya ulangi. Kalau dikasih tahu di luar tentang penyaliban, tidak ada penyaliban. Ada nggak kemudian ahli Taurat, ahli kitab menyatakan bahwa Yesus disalibkan untuk dosa? Ada nggak? Ada atau nggak ada? Tidak ada. Tidak ada, udah selesai. Itu kan rencana Allah. Dari Kalau mana? dikasih tahu di luar. Dari mana saudara mendapatkan rencana Allah? Rencana Allah. Nenekmu kiper. Kamu siapa? Kamu siapa? Rencana Allah. Kamu siapa? Emang lu pemegang kitab? Aku mau tanya, yang benar ini
Alkitab atau kamu? Bibelmu yang benar kan? Makanya dari itu. Nah, karena itulah saya bertanya. Di dalam Bibelmu latar belakang penyaliban terhadap Yesus itu apa? Sehingga ahli kitab ingin menyalibkan. Iman itu, iman kitabmu yang benar itu katamu. Kenapa kamu tidak imani? Kitabmu mengatakan, mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Ya sudah, berarti itu penyebabnya. Lalu dari mana Kristen mendapatkan judul? Nebus dosa harus mati karena sudah dinubuatkan Cahayu. Tapi itu hoaks karena tak ada di dalam kitabnya Yahudi. Nebus dosa pakai darah manusia. Mana dalilnya? Mana orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama menyalib Yesus karena dosa mereka? Sebagaimana ajaran Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa? Dari mana itu ilmu? Pemahamanmu gimana, Bang Juma? Ya, silakan buka kameranya. Buka kamera, Bang. Buka kameranya, Bang. Gak usah buka kamera. Lah, buka dong. Gak bisa ya. Buka kamera. Sorry teman-teman. Kram kakinya. Ayo. Buka. Silakan naik buka kamera teman-teman sekalian. Halo Bang Juma. Halo juga saudaraku, silakan. Ada nggak kencing unta? Di Arab mungkin bisa Anda dapatkan di sana. Kenapa nggak mau ikut ke sana, Min? Gak ada perintahnya minum kencing unta di dalam kitab kami. Gak ada. Yang ada kutemukan di kitabmu. Yang kau ambil dari kitabnya orang. Kitab Yosua itu perintah Yeskil, perintah makan tai. Selamat malam semua. Malam juga. Nah, ini tanya sedikit aja. Pernahkah Muhammad membuat mujizat? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat mukjizat. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad mengajarkan bahwa wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan yang akan membantu setan menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Hari ini kami membuktikan, kemarin, hari ini, dan besok, kebenaran tentang ucapan Nabi Muhammad ini tidak bisa terbantahkan. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Bahwa orang-orang kafir menyembah iblis yang durhaka. Hari ini dan seterusnya Nabi Muhammad mujizatnya tahu bahwa orang-orang kafir itu menyembah setan yang durhaka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum ibad wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatim kafirin. Nabi Muhammad tahu bahwa di hari terakhir nanti orang-orang kafir akan dimusuhi apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Matius 7 nomor 22 23. Oh, itu mujizat Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke, silakan naik lagi. Jangan sakit hati, jangan nyerang pribadi. Kita berbicara tentang kebenaran. Dan kalau sampai ini tidak ada dari tokoh Kristen yang mampu menjelaskan ini dengan akurat, maka tunggulah. Orang akan berbondong-bondong bersyahadat. Kalau untuk soal mujizat, saya rasa silakan ya, buka kamera. Tuhan kami mungkin yang paling banyak untuk buat mujizat. Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat. Apakah Anda bangga ketika Yesus mengatakan itu?
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan Kristus palsu menurut Yesus Matius 24 nomor 24 akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tanda-tanda penyesat adalah melakukan banyak mukjizat. Sakitnya itu di jantung. Hati-hati jual mukjizat. Karena syarat menjadi penyesat itu, kata Yesus, banyak melakukan mukjizat. Izin Bang Zuma sebentar. Iya, Dinda. Assalamualaikum Bang Zuma. Teman-teman di bawah, saya minta tolong yang Kristen kalau naik open cam, open kamera ya, untuk menghargai guru kita, Guru Nda Zuma. Kami menghargai Anda menghargai kami. Saya tunggu Anda naik ke atas untuk open cam gitu ya. Teman-teman muslim ditahan dulu. Saya izin turun. Terima kasih. Assalamualaikum. Guru Nda. Saya izin nyimak di bawah. Dindaku, Masya Allah, luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, Dinda Ardiansyah itu seorang doktor. Tapi beliau masih juga ada di sini hanya sekedar untuk mendampingi abangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Andi naik lagi, jangan turun dulu 5 menit. Gurunda rehat dulu 5 menit, minum dulu. Siap. Keren Mbak Andi naik dulu, Mbak Andi. Insyaallah. Dari tadi udah hampir 3 jam ini Gurunda. Iya betul. Tutup dulu kameranya Gurunda. Oke. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, 5 menit ya, 5 menit. Oke, sahabatku, Masya Allah, luar biasa perhatian antum semua. Luar biasa. Lanjut. 5 menit kita kasih Gurunda rehat dulu guys. Ya, Dinda Ardiansyah naik ke atas. Bagaimana menurut kalian berdua ini, adik-adik saya ini berdua, terkait dengan tema yang begitu sederhana, tapi ini adalah pondasi. Seibarat ketika dikatakan dalam Al-Quran, alladzina yarithunal firdaus. Mereka yang melaksanakan salat dengan khusyuk, kepada mereka diberikan warisan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada. Mereka kemudian dalam surga itu kekal selama-lamanya. Nah, kalau ternyata tidak ada dasar pijakan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, tidak ada dasar pijakan itu, tapi kita hanya mengimaninya secara doktrin, dogma, maka bagaimana perasaan kalian? Ternyata kita temukan bahwa tidak ada rupanya perintah sholat itu. Tetapi dijanjikan Firdaus bagi orang yang sholat. Tapi ternyata perintah sholatnya nggak ada dari Nabi Muhammad. Itu gimana menurut perasaan kalian sekarang ini? Ketika menemukan kecewa? Ya, sangat-sangat kecewa Gurunda. Nah, ini dia. Kaget Pasti. Ini dia yang terjadi. Ini yang terjadi. Penebusan dosa. Salib menebus dosa. Salib menyelamatkan. Salib itu bla 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 bla. Dan kalau mereka ditanya, apa latar belakangnya? Mereka akan mengatakan, oh itu sudah diajarkan, kemudian dinubuatkan. Pelaku penyaliban itu adalah pemilik kitab yang konon menubuatkan. Satu. Yang kedua, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepalanya saat itu justru bernubuat tahun itu juga. Apa isi nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan itu nubuatan bukan dari dirinya sendiri. Tapi itu petunjuk, ilham, wahyu dari Tuhan katanya. Bahaya ini bahaya ini. Seorang imam kepala mahkamah agama, sang yang ahli tentang Taurat, sang yang ahli tentang kitab Yesaya, yang selalu dijilat, dicipok-cipok oleh mereka, dia mengatakan, itu kan sudah dinubuatkan. Mana nubuatannya? Yesaya 53. Ada ahli kitab, ada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, menyalibkan Yesus, bahkan mereka mencari kesaksian-kesaksian palsu hanya sekedar untuk menyalibkan. Ngapain mereka membuat tipu muslihat? Ngapain iblis harus merasuki Yudas? Ngapain harus Yudas berkhianat? Ngapain mereka harus menggunakan saksi-saksi palsu? Ketika kemudian ternyata di kitab mereka tertera, tersedia, tercantumkan kemudian nubuat untuk menyalibkan Yesus. Dan Yesus pun ngapain harus menghindar dari penyaliban?
Kalau ternyata dia adalah sang firman, dialah yang berfirman, dialah yang mengatakan, dialah yang menetapkan, dia yang menubuatkan sebelumnya. Dia turun ke bumi menjadi manusia untuk dibunuh oleh manusia. Demi untuk dosa-dosa manusia. Kenapa dia harus menghindar? Harusnya yang terjadi adalah kekompakan antara ahli kitab dengan Yesus. Untuk tragedi upacara penebusan dosa dengan rangkaian kisi-kisi penyaliban yang disaksikan oleh orang-orang Yahudi dengan sukacita. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Bahkan hari ini kita berdiskusi, bertanya kepada mereka, apa latar belakangnya? Rupa-rupanya ahli kitab. Apa kata ahli kitab? Mereka bernubuat, mereka tidak insaf adalah benar jika satu orang Yesus mati demi untuk bangsa mereka tidak dirampas dari penjajah Romawi dan seterusnya. Nah, ini yang jadi permasalahan nih. Ketika kemudian ternyata latar belakang penyaliban itu tidak didasari oleh doktrin dogma seperti yang dijual oleh orang Kristen untuk memurtadkan umat Islam. Bagaimana sahabat-sahabat menyikapi itu? Adik-adik saya, silakan. Saya tidur dulu, silakan. Waduh, jangan tidur, Gurunda. Tidur sambil udah tidur lah, ya lanjut. Ya, jadi semua itu dari teman-teman Kristen, Gurunda. Menurut saya memang full doktrin itu, Gurunda. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyayangi utusannya, terus kemudian dengan rencana yang cukup jahat gitu kan, kok tiba-tiba pengen menyalibkan anaknya itu, menyalibkan hambanya itu kan juga nggak masuk akal, Gurunda. Jadi konsep penebusan dosa itu menurut saya Gurunda, adalah konsep yang konyol itu, Gurunda. Konsep yang tidak pernah sama sekali diajarkan oleh Yesus, Gurunda. Itu dari saya. Harusnya Yesus itu bukan buat bangsa, kacamatanya keren, bukan buat bangsa Yahudi, harusnya bangsa Romawi. Karena apa? Karena satu Romawi Kristen. Yahudi sendiri nggak ada yang Kristen. Harusnya Yesus itu untuk bangsa Romawi. Salah itu. Ini judul ini udah 3 hari ya teman-teman, dicatat ya. Baru 3 hari. Soalnya targetnya seminggu sampai 2 minggu. Wah, keren Mardi. Masya Allah. Apa sih ini kacamatanya istriku tak pakai? Oh gitu. Biar nggak terlalu sering kena radiasi HP kan, bukan cuma tiap hari aku lihat HP, tiap menit deh. Itu sih. Ya benar, radiasi HP bahaya ini soalnya. Saya aja ini plus ini sejak ini aja, sejak tua. Gurunya masih istirahat ya? Minum dulu bentar. Udah biasa nih, hampir tiap hari nih. 5 menit buat rehat, Gurunda. Iya, karena kalau terlalu duduk terlalu lama, Gurunda, terus kemudian nggak nyadar bahwasanya udah duduk terlalu lama, itu berbahaya bagi organ tubuh. Serius, itu berbahaya. Orang yang duduk di depan komputer tanpa istirahat itu bahaya juga loh, teman-teman. Berjam-jam tanpa istirahat itu bahaya juga, teman-teman. Bukannya duduk itu istirahat, Mahdi? Duduknya apa dulu nih? Duduk bersandar atau duduk apa? Kalau duduk bersandar seperti saya gini aman aja. Tapi kalau duduknya ngadep komputer, pikiran bekerja, otaknya kan kerja juga ya kan. Terus kemudian ya itu bukan istirahat itu namanya. Tapi lebih enak duduk bersandar loh, Bang Hardi, daripada menyandarkan hidup. Iya. Boleh. Ya, bagi teman-teman Kristen di bawah, saya akan naikkan satu-satu lagi. Ya. Kita akan naikkan satu lagi. It's my hope. Halo, it's my hope. Are you there? Halo, selamat malam. Are you Christian? Ya, Kristen Bang. Ya, Mati, saya stay dulu di bawah ya, sambil lihat-lihat, soalnya banyak. Sini aja, Enggak, saya mantau di bawah biar kesannya nggak keroyokan. Nanti kalau udah ini baru, oke? Enggak, nanti kalau Gurunda udah masuk, kita turun Ya, berdua. Bang, sudah. Sini aja, Kang.
Kalau nanti Gurunda udah masuk, kita turun berdua. Gimana Ismail? Ya, salam Kita laksanakan. damai semuanya buat kita malam ini ya abang-abang semua. Ini baru masuk juga, ini tadi baru bangun dari tidur. Karena pagi sebentar harus berangkat dini hari. Oh gitu. Jadi Mau ini kemana, temanya Bang? tentang Ini latar lu belakang mau, Bang, mau ya. debat atau mau curhat kehidupan? Bukan Bang, ini mau menjelaskan dulu kan sebelum masuk kan Bang. Ini tentang temanya tentang penyalipan ya. Latar belakang ya. Iya, latar belakangnya penyalipan itu dimulai dari bangsa apa, Bang? Baik, ini kan Yesus kita tahu bersama, ada juga versi Tunggu Qurannya dulu kan sebelum Isa ya. sebelum ke Abang, Bagaimana? teman-teman tunggu dulu sebelum ke Abang lanjut. Ini nanti kalau guru udah monitor, saya izin turun ya, Bang ya, karena saya tetap jaga komal ini dan teman-teman di bawah yang mau follow Akang Gian Santang Bang juga follow saya dan belum follow Bang Zuma, silakan di follow teman-teman gratis tanpa berbayar, tanpa persembahan kasih, tanpa perpuluhan bagi yang mau aja. Saya cuma minta di follow, saya nggak minta koin ya. Saya cuma minta di follow supaya Anda tidak ketinggalan live kami gitu aja. Oke, Kalau Bang, oke. ikhlas silakan di follow, kalau nggak ikhlas saya nggak ada masalah. Oke, lanjut Bang. Silakan. Baik Bang, tadi pertanyaannya kan Yesus di Open cam dulu Bang. Oh Lupa ya, sampean. siap Bang. Di mana nih Bang open cam-nya nih? Sorry Bang, agak Dia belum bisa open cam. Aduh, kalau belum bisa open cam gimana ya ini ya? Ini karena ini dia tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kan apa namanya? Ini baru belum pakai- bisa kalau ini. Kalau ini Iya. belum bisa, bukan nggak mau. Jadi gini Iya. teman-teman, beda cerita antara orang yang tidak mau open cam tapi dia bisa, sama orang yang nggak bisa open cam tapi dia mau. Ini berbeda. Nggak apa-apa, kita hargai dulu. nggak Ya, ada lanjut, opsinya silakan. nih Bang, hanya mikrofon aja nih Bang. Sorry Bang. Iya, ya nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Tadi pertanyaan tadi kan gimana Bang tadi? Yesus dari mana? Ya, inisiasi penyalipan itu, latar belakang penyalipan itu kan pasti diinisiasi, betul nggak? Iya betul. Itu dari siapa Bang? Itu dari Israelnya, Yahudinya. Jadi dari bangsa Yahudi ya, Bani Yahudi Israel ya. ya. Apa Bang? Kira-kira latar belakang apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bang? Kalau saya ya, kalau bukan ini bukan menurut saya Bang ya, yang sepengetahuan saya saja Bang. Iya. Ya kan dari kecil memang Kristen Bang ya. Ini kan sebenarnya alasan itu tuh mungkin ada dua Bang ya, ada teologis yaitu tentang kepercayaan, dan mungkin yang kedua itu politik pada masa itu. Kalau teologisnya itu karena Yesus datang itu kan tidak diketahui sebagai seorang Mesias yang diyakini bukan agama sih, kaum Yahudi. Bang, ini mohon Jadi maaf, izin. Ya? Ini yang saya tanyakan bukan dari Kristen ya Bang ya. Iya. Kalau dari Kristen, pasti jawabannya penebusan dosa. Tapi pertanyaan saya bukan dari Kristen. Karena inisiasi penyalipan Yesus bukan dari Kristen. Sepakat? Iya, sepakat. Nah, dari siapa? Ya ini dari orang Yahudi sendiri, Bang. Ada masalah apa Bang? Orang Yahudi kok ingin menyalibkan Yesus? Masalahnya di Ya, mana? yang pertama, Yesus diyakini bukan seorang Mesias. Terus? Bukan Mesias yang dijanjikan Allah datang menyelamatkan bangsa Yahudi. Ya terus? Yang pertama. Terus? Yang kedua, Yesus sendiri itu dalam masa hidupnya, dia banyak bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Termasuk para guru-guru besar, imam ulama, termasuk merusak bait Allah, menghancurkan rumah ibadah di situ yang sudah disalahgunakan oleh orang Yahudi itu sendiri. Bukan. Apakah dari pihak Yahudi Yesus disalibkan itu karena masalah politik atau masalah penebusan dosa bagi orang Yahudi? Saya tanya. Ada nggak orang Yahudi yang meyakini bahwasanya penyalipan Yesus itu untuk menebus dosa mereka orang Yahudi? Saya tanya orang Yahudi ya. Orang Yahudi, silakan. Orang Yahudi. Kalau yang saya tanyakan orang Yahudi kan. Iya, Kalau orang Kristen, oke lah, saya tahu jawabannya orang Kristen seperti Anda, saya tahu pasti itu penebusan dosa dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tanya orang Kristen, saya tanya asal usulnya itu. Baik, kalau untuk
untuk menurut yang saya lihat, bukan yang saya lihat ya, maksudnya informasi dan ilmu yang saya dapatkan itu untuk orang Yahudi sendiri itu ada sebagian yang meyakini itu penebusan dosa. Di mana tertulis, Bang? Jadi memang tidak. Di mana, tertulis, Bang? Pak. Jadi begini. Coba kasih saya ayatnya, Bang. Ya, kalau misalnya ini kita bicara dua sisi, Bang ya. Kalau misalnya itu bukan penebusan dosa, bisa jadi bukan penebusan dosa karena yang saat itu yang menjatuhkan hukuman mati hukuman salib kepada Yesus itu kan petinggi-petinggi dari Romawi sendiri. Siapa, Bang, namanya, Bang? Nah, itu saya kurang jelas, Bang. Saya juga bukan orang-orang yang mendalami ke sana. Oh, Kayafas itu di situ, Bang, Yahudinya Yahudi Tarutung. Kalau Sanhedrin itu Romawi ya, Bang ya? Itu kurang paham juga sih, Bang. Mahkamah Agama Romawi ya Sanhedrin itu. Terus kemudian Kayafas itu Romawi juga kan? Betul nggak? Atau gimana? Ya, mungkin bisa jadi, Bang. Oh, bisa jadi. Iya. Nggak gini, siapa orang Yahudi yang mempercayai bahwasanya proses penyalipan ini untuk menebus dosa gitu, siapa, Bang? Orang Yahudi mana, Bang? Tertulis di mana, Bang? Ya, itu kan terbukti dengan banyaknya pengikut Yesus pada waktu itu, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan saya begini, Bang. Kan orang Kristen mempercayai latar belakang Yesus disalibkan untuk penebusan dosa orang Kristen, betul? Betul. Orang Yahudi apa? Apakah orang Yahudi menyalibkan Yesus karena Yesus ini hendak menebus dosa manusia? Orang Yahudi yang saya tanya. Orang Yahudi ya? Ada nggak? Coba apa latar belakang? Ini kan latar belakang penyalipan. Iya. Ya, ada nggak orang Yahudi yang mempercayai itu? Ya, kembali lagi, Bang. Menjadi Kristen itu kan sebenarnya dari Yahudi itu sendiri, Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi kan seperti ini. Di mana orang Yahudi disebut Kristen di kitab Abang? Nggak ada, Bang. Ya, Kristen itu kan dari setelah Yesus mati, Bang. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Berarti kesimpulannya kalau setelah Yesus mati, Yesus nggak kenal Kristen. Betul? Pernah nggak Yesus mengaku mengenal Kristen gitu? Pernah nggak? Ya. Dan dari Yesus datang pun dia tidak membawa ajaran agama apapun sebenarnya, Bang. Astagfirullahaladzim. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, pernah atau tidak Yesus mengenal Kristen? Dia pernah nggak? Tidak. Nah, tidak. Oke, 1 poin. Kedua, kalau menurut orang Kristen, penyalipan Yesus dilatar belakangi karena penebusan dosa. Itu menurut orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau menurut orang Yahudi, penyalipan Yesus dilatar belakangi apa?